Dan saya sangat terpesona bagaimana dia bisa menggunakan beragam peralatan yang luar biasa kecil, dan dia melukis di depan kami semua, di depan saya dan teman-teman saya, sehingga jadi satu lukisan yang bisa kelihatan. Dan saya juga baru tahu ada Al-Quran terkecil di dunia yang ukurannya begitu miniatur sehingga harus dibaca dengan kaca pembesar. Nah, ini salah satu bentuk seni yang diolah oleh manusia. Itulah kemampuan manusia dari zaman beribu-ribu tahun untuk memperkaya khasanah seni. Dan kalau menurut saya, kita di abad teknologi seperti ini, fiksi, ya, teknologi nano itu betul sekali. Fiksi direduksi demikian kecil, sampai sedemikian kecil kita tetap bisa menemukan cerita. Karena pada dasarnya fiksi itulah alat seni untuk mengungkapkan gagasan, untuk mencatat zaman, untuk menceritakan keadaan, sehingga generasi yang ada di sana bisa melihat dan bisa mengenal apa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi fiksi mini itu sebenarnya fenomena yang menurut saya fenomena yang biasa, ya, kayaknya biasa. Tapi menurut saya fiksi mini adalah fenomena yang memang mengikuti zaman. Dan yang namanya fiksi, sekali lagi, bahwa fiksi yang baik adalah memotret gagasan, mencatat zaman. Tentu saja fiksi mini yang bagus adalah fiksi mini yang bisa menceritakan gagasan yang baik, gagasan yang memberikan letupan di dalam ruang imajinasi. Selanjutnya apa? Apa yang akan manusia lakukan apabila ini terjadi? Jika ada kecelakaan di sini, apa yang terjadi selanjutnya di kota itu, di negara itu? Apa politisi lakukan apabila terjadi ketidakseimbangan dalam keributan di ruang-ruang politik atau ruang-ruang ekonomi? Itu semua fiksi bergumul di ranah seperti itu. Enggak, ukurannya bisa luas, dari sekitar 2000 halaman sampai bisa ukuran mikro yang sangat kecil. Oke. Nah, kembali pada karya sastra ini, apakah itu novel, fiksi mini, atau apapun karya sastra, di Indonesia memang belum terbiasa untuk di grooming. Di grooming itu kalau kita lihat Paulo Coelho maupun Andrea Gatta itu terkenal sebenarnya juga karena proses yang di grooming. Menurut saya, di grooming itu seperti orang dalam lukisan. Sekarang orang tidak membayangkan bahwa lukisannya Nyoman Masriadi itu harganya paling murah 500.000 US dollar, paling murah. Padahal yang namanya Nyoman Masriadi, dia ketika menyelesaikan kuliahnya di Jogja, di ISI, dia tidak membayangkan bahwa suatu hari karyanya begitu akan mendunia. Saya pernah bertemu dengan Nyoman dan saya punya salah satu karyanya Nyoman, tapi ini untuk lukisan saya tidak. Walaupun Kompas 2 minggu yang lalu memuat mengenai lukisan-lukisan saya jadi terganggu. Banyak orang menawarkan lukisan kepada diri saya gitu ya. Kebetulan di rumah itu lukisan udah lebih dari 300. Saya memang kolektor lukisan yang tidak pernah hadir di galeri-galeri atau pameran-pameran yang dibuka, tetapi memang saya dan istri itu betul-betul mencintai lukisan, kemudian karya-karya sastra. Nah, kembali ke tadi, saya membayangkan penulis itu seperti pelukis. Ada sebuah institusi, apakah itu galeri, apakah itu komunitas yang seperti ini, di grooming, ditumbuhkan, didorong. Karya Clara misalnya mengenai dimsum terakhir, menurut saya tadi, saya juga sempat tanyakan kepada Clara, ini bisa menjadi sebuah film yang mendidik gitu ya. Tetapi kan selama masyarakatnya belum terbentuk, mungkin yang seperti ini masih susah. Nah, ada Nyoman Masriadi sebagai contoh, dia tiap hari itu main game, setiap hari, karena dia nggak bisa tidur. Dia baru bisa tidur itu jam 4, jam 5 pagi. Ketika dia karyanya kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, harga 5 juta itu udah paling top, orang nggak mau beli lah. Tetapi begitu Sotheby pegang dia, kemudian galeri-galeri internasional mulai pegang dia, harganya itu
sampai tidak, sekarang ini orang harus mengantri daftar tunggu untuk bisa dapat lukisannya kurang lebih sebulan yang lalu itu di atas 100 orang, padahal harga yang paling murah adalah 500.000 dolar. Kalau melihat kehidupannya Nyoman Masriadi, sekolah nggak tamat, kalau diwawancara itu, mohon maaf, saya kebetulan pernah datang karena saya, apa sih yang membuat dia begitu terkenal? Saya tanya, Mas, kenapa lukisanmu jadi begitu mahal? Dia nggak bisa jawab, dia cuma nggak tahu sambil garo-garo, nggak tahu, dia sambil garo-garo. Kalau aku mau lukisanmu gimana? Dia tetap, ternyata kuncinya di mana? Ada sebuah sindikasi besar internasional yang mengatur itu, bahwa hanya bisa beli karyanya Nyoman Masriadi itu di Singapura, di Christie, di Sotheby, pokoknya begitulah. Nah, saya membayangkan dalam skala yang tidak seperti itu begitu, tapi sudah harus ada pemikiran untuk membuat, katakanlah penulis itu ada sindikasi yang mendorong untuk karya sastranya, teknologi, karena kecepatan, karena interaksi yang begitu gampang. Dan kalau ini di packaging dalam satu buku atau satu rangkaian tulisan kemudian dipublikasi, dan itu dibicarakan terus menerus di dalam Fiksi Mini dan komunitasnya, saya yakin karya ini juga akan menjual.